Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada kitab Al-Libas, bicara tentang pakaian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Amirin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira. Dari Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada di antara umatku yang mereka menghalalkan al-hirra. Hirra artinya kemaluan, maksudnya perzinahan. Wal harira, dan kain sutra. Dalam riwayat wal ma'azif, dan juga alat-alat musik. Baik, sebelum saya jelaskan hadis ini, bab ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab berpakaian. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik untuk kalian, karena yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmatnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia itu telanjang sehingga tampak auratnya. Makanya Allah anugerahkan pakaian untuk mereka yang bisa menutupi auratnya. Lah, pakaian sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan wahdi, ada yang disebut dengan kasbi. Adapun wahdi itu artinya pemberian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan pakaian kepada kita. Maksudnya di sini pakaian adalah kulit yang membalut semua daging dan tulang yang ada di badan kita. Lihat orang-orang yang terbakar kulitnya gara-gara terbakar atau tersiram air keras. Itu kan tidak cantik bentuknya. Orang-orang yang terkelupas kulitnya karena terbakar atau karena apa saja, itu akan mengurangi keindahan badan. Makanya betapa banyak khususnya ibu-ibu yang merawat kulit kan? Sampai-sampai menghabiskan ratusan juta bahkan lebih daripada itu hanya untuk perawatan kulit. Lah kulit ini adalah pakaian yang Allah lapiskan kepada badan kita, dan itu disebut dengan wahdi. Allah menganugerahkan secara percuma kepada kita, dan ini harus kita syukuri. Kemudian yang kedua yang disebut dengan kasbi. Kasbi itulah pakaian yang kita beli, yang menutup kulit kita, sehingga dengan pakaian itu lebih mempercantik lagi. Karena kalau kita hanya mengandalkan pakaian yang diberikan Allah kepada kita berupa kulit yang membungkus daging dan tulang itu, maka akan tampak aurat kita. Tetapi kemudian ada perintah untuk menutup pakaian itu dengan pakaian yang lainnya yang harus kita upayakan. Itu disebut kasbi. Nah, itulah pakaian yang kita pakai, celana dan baju itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah celana dan baju kita itu di dalam ayat ini surah Al-A'raf 26 terbagi menjadi dua lagi, di mana yang pertama disebut libasan yuwari sawatikum, di mana pakaian dan celana yang kita pakai itu menutup aurat. Ini yang pertama, jadi gunanya untuk menutup aurat. Dan yang kedua warisha. Risa itu artinya pakaian yang memperindah di atas pakaian. Ada yang mengatakan maksudnya pakaian luar, sementara yang menutup aurat itu pakaian dalam. Kalau seandainya seseorang itu hanya menggunakan pakaian dalam saja, kalau laki-laki namanya ada kaos oblong, kolor gitu kan, kemudian berangkat ke kantor, kira-kira pandangan orang seperti apa? Ini mau ngapain orang kayak gini? Orang gila kan gitu. Tetapi ada pakaian keindahan, itulah pakaian luar yang menutup pakaian dalam. Itu warisha artinya. Ataupun yang dimaksud warisha itu artinya sesuatu yang mengindahkan pakaian itu sendiri, mungkin dengan rajutannya, dengan pernak-perniknya, dengan aksesorisnya dan begitu seterusnya. Lah itulah pakaian manusia. Dan fungsi pakaian sendiri itu ada 3 juga, di mana pakaian itu yang pertama bisa menjaga kita dari panas, yang kedua bisa menjaga kita dari dingin, dan yang ketiga bisa menjaga kita dari peluru, dari senjata. Adapun pakaian yang menjaga kita dari panas ma'ruf ya, seperti katun ataupun sutra, pakaian-pakaian dingin. Karena kalau kita berada di musim panas kemudian menggunakan pakaian asal-asalan yang tebal, justru menggunakan pakaian malah enggak tenang kita dibuatnya. Ada sebagian orang yang tidak tahan, akhirnya dicabut pula pakaiannya karena panas kan. Makanya Allah berikan nikmat dengan menciptakan kain-kain yang dengan kain itu terbentuk pakaian sehingga di musim panas bisa kita pakai.
dan itu nikmat. Kemudian yang kedua terbalik, pakaian yang dipakai di musim dingin. Makanya diciptakanlah ada jaket-jaket, pakaian-pakaian tebal, dan itu nikmat. Sebab kalau seandainya di musim dingin pakai pakaian yang untuk musim dingin, musim panas gitu ya, apa gunanya? Tetap aja dia menggigil jadinya. Dan itu juga bagian daripada nikmat. Termasuk juga pakaian perang. Sehingga kemudian ketika seseorang berperang ada jaket-jaket atau pakaian khusus yang bisa menahan peluru, sehingga kita lebih terlindungi dari senjata-senjata atau peluru-peluru, sehingga tidak mudah kita ini mati dengan peluru itu. Dan tiga-tiganya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan libasan yuwari sawatikum warisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walibasut taqwa dzalika khairun. Tetapi bagaimanapun pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Pakaian takwa itu pakaian yang paling baik. Dahulu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diletakkan di sorga dan juga istrinya Hawa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah keduanya dengan memberikan pakaian sorga. Dan kita tahu pakaian sorga adalah sutra dan pakaian-pakaian indah lainnya. Tetapi ketika kemudian Adam melakukan pembangkangan kepada perintah Allah karena was-was daripada syaitan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Tapi tiba-tiba kemudian Adam pun mendekati pohon itu dan memakan buah larangan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan semua pakaiannya. Sebagai hukumannya Allah melepas seluruh pakaian Adam dan Hawa, sehingga mereka menjadi telanjang bulat dan tampak auratnya. Maka malulah satu dengan yang lainnya, kemudian saling menghindar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf 22 itu, fadallahuma bighururin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma syaw'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu, tentu dengan tipu dayanya. Tatkala keduanya telah merasakan buah itu, buah yang dilarang itu, maka nampaklah bagi keduanya aurat-aurat keduanya. Artinya Allah lucuti pakaian sorganya sebagai akibat dari kesalahan Adam dan Hawa. Dan mulailah keduanya menutupi auratnya dengan dedaunan-dedaunan sorga, karena sudah tidak berpakaian lagi, sementara mereka malu karena makhluk yang ada di sorga memandangi dirinya. Makanya kemudian dia malu, kemudian Adam dan Hawa mengutip dedaunan-dedaunan sorga, berusaha untuk menutup auratnya. Kemudian Allah menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepada kalian, sungguh setan adalah musuh bagi kalian berdua. Dari sini ada faedah bahwa sebelum Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah, Allah tutup auratnya sehingga tidak tampak auratnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercantik dan memperindah keduanya dengan pakaian yang menutup auratnya. Tetapi ketika keduanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah lucuti pakaiannya sehingga tampak auratnya. Dari sini kita tahu inilah makna libasut taqwa, pakaian takwa itu. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia menutup auratnya. Semakin dia melakukan banyak dosa, maka pasti dia akan semakin membuka auratnya. Karena Adam ketika tidak berdosa ditutup auratnya, tapi setelah berdosa Allah lucuti auratnya. Makanya dari sini faedahnya, kalau orang makin bertakwa, makin taat kepada Allah, pasti makin menutup auratnya. Tetapi orang itu kalau makin bermaksiat, makin melakukan dosa, maka makin membuka auratnya. Tanpa harus dilucuti, dia lucuti sendiri. Itulah libasut taqwa. Lah libasut taqwa itulah Islam. Libasut taqwa itulah Islam. Pakaian takwa itulah Islam. Karena orang kalau berpegang teguh dengan Islam dan dia tahu adab-adab berpakaian, pasti dia akan menutup auratnya. Karena Islam kan sudah mengatur pakaian orang-orang yang beriman seperti apa, baik laki-lakinya atau perempuannya. Tapi orang kalau semakin jauh daripada Islam, apalagi keluar dari Islam, apalagi bukan Islam, maka mereka tidak akan peduli dengan pakaiannya. Bahkan tidak bisa dibedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana manusia, mana binatang. Lihat pakaian orang-orang kafir itu. Pakaian orang-orang kafir itu mana peduli mereka nutup aurat. Kadang-kadang mereka telanjang di pantai-pantai. Lalu apa bedanya dia dengan ayam, kan begitu? Apa bedanya dia dengan binatang? Binatang tidak berpakaian. Kadang binatang masihlah tertutup auratnya dengan bulunya. Dan manusia tak ada bulu seperti bulu ayam, sehingga nampak auratnya. Lah itulah orang kalau jauh dari Islam atau keluar daripada Islam atau bukan Islam, maka mereka tidak peduli dengan adab-adab berpakaian. Tapi kalau seandainya mereka peduli dengan Islam, pasti mereka akan berusaha untuk melaksanakan adab-adab Islam. Itulah yang disebut libasu taqwa, pakaian ketakwaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa libasu taqwa, pakaian takwa itu yang lebih baik dibandingkan pakaian yang ada di badan. Karena pakaian takwa itu yang menentukan pakaian di badan. Makanya Allah mengatakan dan pakaian takwa itu lebih baik dibandingkan pakaian yang kita pakai. Karena takwa itu yang menentukan pakaian kita. Kalau kita makin takwa, maka kita makin menutup auratnya. Tapi kalau kita tidak bertakwa, pasti dia akan sebarang membuka auratnya. Ada yang mengatakan libasut taqwa yang menentukan pakaian badan itu adalah al-haya'u, perasaan malu. Perasaan malu itulah yang disebut libasut taqwa. Karena orang yang memiliki rasa malu, malu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, malu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dorongan malu itulah yang menjadikan dia menutup auratnya. Kalau orang tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan sekehendaknya. Kata Nabi SAW, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendaknya. Maka hakikatnya orang-orang yang berpakaian dan mereka tidak menutup aurat, mereka itu tidak punya rasa malu. Tidak malu dengan auratnya. Tidak malu kalau itu sedang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada dorongan takwa, artinya al-haya, perasaan malu, maka malu itulah yang mendorong dia menutup auratnya. Ada yang berpendapat bahwa libasut taqwa, takwa di sini artinya al-iman. Jadi iman itulah yang mendorong dia untuk menutup auratnya. Karena orang-orang kafir, tadi saya sudah jelaskan, enggak peduli dengan pakaian orang kafir itu. Bahkan mereka yang mencontohkan pakaian-pakaian yang membuka aurat, kemudian ditiru pula orang-orang yang beriman. Ini juga pendapat yang kedua, libasut taqwa artinya pakaian keimanan. Ada juga yang mengatakan maksudnya takwa di sini adalah al-khasyatu lillah, perasaan takut kepada Allah. Pakaian takut kepada Allah.
Karena takut inilah yang membuat kita menutup aurat. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak peduli dengan pakaian. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa libasut taqwa artinya al-amalu saleh, amal saleh. Maksudnya jangan sampai kita ini memperhatikan pakaian tetapi amal solehnya kurang. Karena ada orang-orang yang sudah hijrah, maaf, kadang-kadang pakaiannya sih mantap gitu ya, pakaiannya ya sudah menutup auratnya, kemudian juga dia berusaha untuk mencari pakaian terbagus dalam hidupnya supaya nampak dia sudah hijrahnya, tapi amal solehnya kurang. Lah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang pakaian. Allah itu hanya memandang amal soleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak pernah memandang bentuk rupa kalian, mau pakaiannya seperti apapun Allah tidak akan pandang itu. Ataupun Allah tidak pandang harta kalian, yang Allah pandang itu hati dan amal kalian. Jadi pakaian kalau sudah bagus, sudah menutup aurat, maka ada sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan pakaian. Apa itu? Amal soleh. Kalau sudah berpakaian, maka tingkatkan amal solehnya, tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mengandalkan pakaiannya saja. Karena ada orang yang berpakaian syar'i tetapi lisannya belum syar'i, masih juga gibah-gibah sana sini. Ya, pakaiannya sudah syar'i tapi lisannya masih kompor sana sini. Ya kalau yang 5 kilo ini yang 25 kilo bisa meledak tuh orang tuh. Jadi ini yang kemudian didasari kalimat takwa, artinya yang ditonjolkan itu bukan pakaiannya tapi amal soleh. Karena secara tidak langsung amal solehnya itulah yang mendorong dia pasti berpakaian menutup auratnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna daripada libasut taqwa. Kemudian Allah mengatakan dzalika khairun, itu lebih baik. Itu lebih baik. Maksud dzalika khairun, lebih baik itu annahu raji'un ila libasit taqwa. Jadi pakaian badan itu tidak lebih baik dibandingkan pakaian takwa tadi. Ya rasa malu, rasa iman, rasa takut, kemudian amal soleh, itu jauh lebih baik daripada pakaian badan. Atau yang kedua, annahu rajun ila jami' ma taqaddam, ataupun kembali kepada semuanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan bahwa pakaian itu fungsinya dua. Pertama untuk menutup aurat, yang kedua untuk perhiasan. Walaupun banyak perhiasan pernak-pernik begitu dalam badan kita dengan aksesorisnya, itu tidak lebih baik dibandingkan pakaian dari pakaian takwa. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang, setelah kita berikan muqaddimah di sini, nah di sini pengarang membuat bab tentang babul libas. Apa saja pakaian-pakaian yang dibolehkan, apa saja pakaian-pakaian yang tidak dibolehkan dipakai. Dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira, rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, la yakunanna min ummati, kelak akan ada dari umat. Ini menunjukkan alamatun nubuwah, alamat-alamat kenabian namanya. Nabi memprediksi nanti sepeninggal dia di akhir zaman akan ada umatnya yang begini dan begitu. Kalau ini diucapkan oleh seorang kahin,
seorang dukun, maka kita tidak percaya. Karena dukun-dukun itu pasti meramal dengan kedustaan. Tidak ada dukun yang meramal dengan kebenaran. Kalaupun benar itu ya kebetulan. Tapi karena yang bicara Nabi SAW, sementara Nabi itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Yang dibicarakan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pasti ucapannya benar. Makanya Rasul itu dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu as-sadiq al-masduq. As-sadiq itu artinya orangnya jujur, al-masduq ucapannya dibenarkan. Dia sendiri orangnya benar dan ucapannya dibenarkan. Karena itu semua adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul mengatakan la yakunanna min ummati, akan terjadi kepada umatku, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Apa ya Rasul yang akan terjadi? Aqwamun yastahilluna al-hirra. Ada beberapa kaum dari umatku, artinya bukan umat di luar Islam, bukan orang kafir, bukan non muslim, tidak, tetapi masih umat Nabi sendiri. Karena umat itu kan ada dua macam. Ada umat istijabah, ada umat dakwah. Ada umat istijabah, umat yang sudah menerima dakwah Nabi, itulah umat Islam. Ada umat dakwah yang belum menerima dakwah, itulah orang kafir. Tapi yang dimaksud di sini bukan umat dakwah, tapi umat istijabah, umat yang sudah menerima Islam. Yang harusnya mereka taat dengan peraturan, tapi nanti ada orang-orang yang tidak taat peraturan. Siapa mereka? Aqwamun, sebuah kaum. Bahkan aqwamun itu bukan satu kaum, tapi banyak kaum. Artinya banyak terjerumus manusia di sini. Yastahilluna, yang mereka menghalalkan al-hirra, kemaluan, maksudnya menghalalkan perzinahan, wal harira, dan juga pakaian-pakaian dari sutra, dalam riwayat wal ma'azib, dan alat-alat musik. Dan tiga-tiganya sudah berlaku. Apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam, hari ini menjadi sebuah kenyataan. Tiga-tiganya sudah terjadi. Pertama, al-hirra, menghalalkan zina. Kalau di zaman Nabi SAW orang berzina itu sembunyi-sembunyi dan tidak banyak. Bukan tidak ada orang berzina, ada, tetapi sembunyi-sembunyi. Seperti kisah wanita Ghamidiyah dengan budak laki-laki namanya Ma'iz, yang ma'ruf datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, tolong bersihkan. Artinya tolong hukum. Akhirnya dua-duanya dirajam kan, karena dua-duanya sudah menikah masalahnya, baik Ma'iz ataupun wanita dari Qamidiyah. Itu di zaman Rasul ya, maksudnya tidak terang-terangan. Tapi di zaman sekarang terang-terangan. Mau online ada, mau offline ada gitu ya. COD pun ada. Bukan makanan saja ya. Bahkan perzinahan itu di COD-kan kan itu ya. Datang ke rumah, naudzubillah, dengan macam-macam kedok istilahnya. Dan itu terang-terangan. Tempat-tempatnya ada, lokalisasinya ada gitu ya. Bahkan yang lebih celakanya diresmikan pula pemerintah. Alasannya karena banyak pemasukan pajaknya dan apalah istilahnya. Dan naudzubillah. Ya, justru harusnya ditiadakan, malah disuburkan dan terang-terangan, tidak dibubarkan. Ya, ini disebut yastahillunal hirra, dan para pelakunya tidak merasa berdosa, baik pezinahnya atau yang datang untuk berzinahnya. Mereka tidak merasa berdosa, merasa itu semua halal. Nah, ini sudah terjadi. Yastahillunal hirra. Kemudian wal harira. Wal harira artinya kain sutra. Maksudnya di sini larangan tentu bukan kepada kaum wanita, karena kaum wanita dibolehkan menggunakan kain sutra. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah bagi laki-laki. Bagi laki-laki tidak boleh ya seseorang itu menggunakan kain sutra, karena bagi mereka sutra itu adalah pakaian surga. Pakaian surga, bukan pakaian dunia. Nanti ada ketentuannya kapan bolehnya laki-laki menggunakan
kain sutra itu kalau dalam kondisi darurat saja. Namanya dia punya penyakit kulit gatal dan yang semacamnya, sehingga tidak cocok dengan pakaian atau kain yang lain kecuali sutra, maka ini namanya darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang sifatnya darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Atau kalaupun harus gitu memakan kain sutra, maka tidak boleh lebih daripada 4 jari. Itu nanti ada aturannya, ya. Tapi yang jelas bahwa diambil faedah dari hadis ini tentang kain sutra ini, pertama, tahrimu lubsil hariri ala rijal. Haram hukumnya memakai kain sutra bagi laki-laki, dan termasuk dosa besar minal kabair. Kemudian yang kedua, hadis ini juga ada alamah min alamitun nubuwah, ada alamat dari alamat-alamat kenabian. Nabi SAW bukan hendak meramalkan sesuatu kemudian tidak terjadi, tetapi Rasul itu bukan meramal. Memang Rasulullah SAW memberitahu tentang sesuatu akan berlaku setelah, dan hampir semua yang dikatakan Rasul sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan kita harus beriman apapun yang dikatakan Rasul tentang peristiwa yang akan berlaku, masuk di akal atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga di sini annal istihlal al-ma'asi, bahwa menghalalkan sebuah kemaksiatan, apakah itu zina, apakah itu khamr, apakah itu sutra dan yang semacamnya, adalah min akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa besar, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bisa kufur. Orang menghalalkan itu bisa keluar dari Islam, menghalalkan perkara yang diharamkan itu bisa keluar dari Islam. Dan itu dimasukkan oleh para ulama bagian daripada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Jadi pembatal-pembatal Islam adalah menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Khamr haram, dia bilang halal. Zina haram, dia bilang halal. Ya, judi haram, dia bilang halal, dan begitu seterusnya. Menghalalkan yang diharamkan kufur, bisa keluar dari Islam. Lah, orang-orang yang menghalalkan ini akan ada, kata Rasul, akan ada umat-umat yang menghalalkan yang haram. Salah satunya menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Dan di sini bukan hanya sutra saja, berarti masuk padanya juga alat-alat musik. Kenapa? Karena alat-alat musik ini melalaikan. Betapa banyak orang dijauhkan dari zikir, dari Quran itu gara-gara musik. Gara-gara musik. Kalau zaman dulu lihat di desa-desa itu masihlah ada dari rumah itu keluar orang baca Quran. Sekarang sudah nggak ada di desa loh ya, jangan cerita kota. Di desa saja sudah hampir tidak ada orang yang membaca Quran malam. Rata-rata yang keluar ya suara televisi. Nah, sekarang udah main YouTube, TikTok, short, apa istilahnya, tawa-tawa sendiri kayak orang gila tuh. Ada orang yang video-video kecil tuh. Orang sekarang nggak waras, Bu. Ya, padahal waras dia sebenarnya, tapi tahu-tahu ketawa sendiri dia. Rupanya dia pula pelaku di TikTok itu. Dia lihat sendiri, ketawa sendiri. Intinya bahwa di sini Nabi SAW mengharamkan sutra. Baik, sekarang hukum sholat menggunakan sutra. Boleh tidak hukum sholat menggunakan sutra? Jumhur ahli ilmi mengatakan annaha tujzi. Jadi kalau sholat menggunakan kain sutra seperti sekarang kan ada tuh sarung-sarung dari sutra katanya. Ya tak tahu apakah benarkah, masa kalau sarung dari sutra harganya 30.000, ya, berarti kan mungkin mereknya merek sutra, bukan kainnya dari sutra. Oke lah, memang sarung itu dari sutra. Apakah boleh seseorang itu menggunakan sarung dari sutra untuk sholat? Apakah sah sholatnya? Jumhur ulama mengatakan sah sholatnya. Ini dikatakan jumhur.
Jumhur itu maksudnya Syafi'i, pendapat Maliki, pendapat Hanafi dan pendapat Ahmad. Nah, itu namanya jumhur, ya. Tetapi pendapat ahlu zahir, pendapat ulama-ulama zahiri seperti Ibn Hazm, Daud al-Zahiri dan yang lainnya, anna salata fihi ghairu mujzi'atin, anna salata ghairu mujzi'atin, bahwa salatnya tidak sah, wa talzam al-i'adah, maka wajib diulangi. Dan ini yang dipilih oleh ulama zahir, dan ada sebagian dari ulama Hanabilah mengatakan tidak sah, ya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa menggunakan kain sutra dalam salat itu sah hukumnya. Tetapi ini kita tidak bicara dosa, ya. Bagi laki-laki jelas dosa menggunakan kain sutra. Tapi kalau seandainya laki-laki menggunakan kain sutra untuk sholat, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia berdosa gitu saja. Sama dengan orang sholat menggunakan pakaian curian. Umpamanya ibu nyuri sajadah kemudian sholat di atas sajadah curian, sah-sah sholatnya, tapi nyuri sajadahnya berdosa, ya. Jadi kenapa demikian? Karena alasannya li'anna tahrim al-harir laisa aidan ila salati bi nafsiha bal huwa muharramun fi salati wa fi ghairi salati. Karena pengharaman memakai sutra itu tidak berkaitan dengan salat saja, baik ketika salat baik di luar salat tetap haram, makanya tidak membatalkan, ya. Lain kalau seandainya seseorang yang salat menghadap kuburan, walaupun ini juga ada khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang, bagi yang tidak mengatakan, bagi yang mengatakan tidak sah salatnya karena larangan menghadap kuburan itu kembali kepada zat salat. Sebab kalau di luar salat menghadap kuburan boleh-boleh saja. Ya, di luar salat ibu menghadap kuburan boleh, tapi ketika salat tak boleh. Artinya kan khusus ketika salat saja. Kalau pakai kain sutra itu ketika salat, di luar salat tetap dua-duanya tidak boleh. Artinya tidak semata-mata kembali kepada zat salat. Karena walaupun tidak salat orang pakai kain sutra itu tetap tidak boleh gitu ya. Tapi kalau menghadap kuburan kan beda. Di luar salat kan boleh kita menghadap kuburan. Tapi ketika salat jangan. Berarti kan khusus fokusnya dalam salat, makanya membatalkan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya. Jadi intinya bahwa memakai kain sutra dalam salat itu sah tapi dosa, gitu intinya. Ya, masuk juga di dalamnya seperti kain-kain hasil gosok, umpamanya ngambil punya orang dipakai untuk sholat kemudian dibalikin. Walaupun dibalikin itu namanya gosok. Bedanya gosok dengan nyuri. Kalau nyuri nggak dibalikin, kalau gosok itu dibalikin, ya. Jadi hati-hati, ya. Seperti ibu ini lagi ngaji kemudian pengen ke kamar mandi karena banyak sandal, ASI diambil, terserahlah sandal siapa aja, itu gosok namanya. Kan ibu punya sandal sendiri, apa yang sandal orang pula diambil? Sayang Ustaz, sandal saya bagus, ini sandal sebelah tak bagus, katanya. Itu sudah ngedentahkan orang, gosok lagi kan. Jadi itulah bedanya gosok dengan mencuri. Kalau mencuri nggak dibalikan, kalau gosok itu dibalikan. Termasuk juga sholat menggunakan pakaian hasil ngerampok pakaiannya, beli pakaian, atau hasil korupsi beli pakaian, itu kan tidak boleh juga. Tapi kalau untuk sholat pakai sah, ya itu kurang lebih hukumnya sama dengan itu maksudnya. Orang yang memakai pakaian sutra tadi. Baik, kemudian hadis yang kedua, hadis dari Hudzaifah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi, rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum ataupun makan dalam tempat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Ataupun Rasul melarang memakai pakaian dari sutra tipis ataupun sutra tebal. Jadi kalau harir itu yang tipis, kalau dibaj itu yang tebal. Tapi dua-duanya sutra. Ya, kain itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Kayak katun ada yang tipis, ada yang tebal. Sutra juga sama, ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau yang tipis bahasa Arabnya disebut harir, yang tebal namanya dibaj. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang tidak boleh duduk, ya, an-najlisa alaih, tidak boleh duduk di atasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hukum duduk di atas sutra. Kalau masalah bejana emas dan perak itu kan ada pembahasannya tersendiri, ya. Kita tidak perlu bahas. Tetapi di sini ada kalimat an-lubsil harir wad dibaj. Memakai sutra tipis ataupun sutra tebal. Tetapi ada yang buat kita sedikit berpikir apa yang dimaksud an-najlisa alaih ini, duduk di atasnya itu, di atas kain sutra itu. Namanya sarung sutra. Memang bapak tak pakai, kalau ibu kan nggak apa-apa pakai kain sutra. Tapi ibu jadi dialaskan saja, sarungnya ditaruh, kemudian duduk di situ gitu ya, di atas kain sutra. Di sini seolah-olah kan ada larangan, tidak boleh, jangankan memakai, duduk aja tak boleh, seolah-olah seperti itu. Maka hukum duduk di atas kain sutra, jumhurul ulama mengatakan haram, walaupun tidak dipakai, walaupun duduk aja di atasnya itu haram hukumnya. Ini jumhurul ulama berdasarkan hadis Hudzaifah di sini. Ya, ada larangan wa anna jalisa alaihi, dan kami duduk di atas kain sutra. Apalagi disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu an, dia mengatakan kumna ila hasirin lana qad iswadda min tuli malubis, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan kami berdiri ke sebuah hasir tikar gitu, yang sudah menghitam karena lamanya dipakai. Hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya boleh-boleh saja kita ini duduk di atas alas apa saja, karena Rasul juga pernah duduk di alas apa saja. Jadi menjadikan kain alas itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah, jangan sampai kain alasnya itu berbentuk sutra gitu saja. Kalau kain katun, kain apa itu terserah gitu. Tapi jangan pula dari sutra. Kemudian hadza tahrim fi haqqir rijal, haram, hukum haram di sini untuk laki-laki. Wa amman nisa fayubahu lahunnal julus, tapi kalau perempuan ya boleh duduk, dipakai aja boleh kalau perempuan, apalagi duduk kan itu. Nah, laki-laki ini tidak boleh. Ya, jadi baik dipakai atau tempat alas duduk bagi laki-laki tetap tidak boleh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i lain pula. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu mereka mengatakan bahwa hadis ini umum. Kalau dipakai bagi perempuan boleh, tapi kalau untuk alas tak boleh. Ya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan ta'mimu tahrimihi fi haqqin nisa'i aidha. Jadi mengumumkan pengharaman duduk di atas kain sutra itu masuk juga perempuan. Tetapi ada juga yang membolehkan dua-duanya, laki-laki dan perempuan boleh. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, boleh laki-laki dan perempuan duduk, karena yang dilarang itu memakainya katanya. Nah, ini juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada tiga pendapat, ada yang mengharamkan mutlak laki-laki perempuan, ada yang membolehkan mutlak laki-laki perempuan, ada yang mengatakan laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Nah, itu dari tiga pendapat yang disebutkan para ulama. Ya. Kemudian juga hadis berikutnya yang berkaitan juga masih dengan sutra. An Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'aini aw thalathin aw arba'in, muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra kecuali sebesar 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Jadi paling banyak 4 jari segini.
Nah, kalau memang mau dipakai ya segini aja 4 jari. Ya maksudnya untuk hiasan-hiasan aja. Ya bukan untuk semuanya. Karena kalau 4 jari kan mustahil kan itu untuk dibuat pakaian, dibuat celana, dibuat sarung. Ya mungkin maksudnya 4 jari di sini hanya untuk aksesoris pakaian saja. Imam Nawawi mengatakan di sini, wa fi hadhihi riwayati ibahati al-alami minal hariri fi thawbi idza lam yazid ala arba asabi. Dalam riwayat ini dibolehkan kain sutra itu mungkin untuk tanda-tanda tertentu dalam pakaian kalau tidak lebih daripada 4 jari. Mungkin untuk ya kayak gini kan, ada plat di sini, di pesak plat sedikit gitu ya, atau di sini ke bawah ya. Ya untuk aksesoris saja sih. Bukan untuk kain yang dibentuk pakaian ataupun celana, karena pasti lebih dari 4 jari karena butuh kain banyak. Tapi kalau sedikit kan pasti paling bisa untuk aksesorisnya aja. Wa hadza madhhabuna wa madhhabul jumhur. Kata Imam Nawawi, ini madhab kami dan madhab jumhurul ulama. Jadi intinya boleh hanya untuk tanda saja, dan kalau lebih daripada 4 jari berarti haram hukumnya. Haram hukumnya, tidak dibolehkan. Kemudian juga Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin min hikkatin kanat bihima. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berikan rukhsah, keringanan kepada Abdurrahman ibn Auf dan Zubair untuk memakai kain sutra ketika safar karena dia punya penyakit gatal. Penyakit kulit. Karena ada penyakit gatal itu kalau menggunakan sembarang pakaian mungkin panas, akhirnya kambuh penyakitnya. Sementara kan sutra kan dingin gitu ya, sehingga akan meredakan gatalnya. Maka dibolehkan, sekali lagi boleh ya menggunakan kain sutra dalam kondisi punya penyakit kulit. Berarti di sini ada 2 perkara, dibolehkan menggunakan sutra bagi laki-laki. Pertama, tidak boleh lebih daripada 4 jari. Yang kedua, boleh menggunakan pakaian atau sarung ataupun celana dari sutra hanya untuk kesehatan, bukan untuk keindahan, karena itu pakaian surga. Tapi bagi perempuan ya dibolehkan, tidak ada larangan. Wallahu alam, saya kira ini saja. Nah, sementara. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mohon dijelaskan kembali Ustaz tentang hukum duduk di atas kain sutra, di mana tadi jumhur ulama itu mengatakan haram. Ustaz mengutip dari hadis Anas bin Malik yang dia duduk dan sholat di atas tikar yang sudah menghitam. Itu apa korelasinya dengan duduk di atas kain sutra itu? Bukan maksudnya. Maksudnya pada dasarnya duduk di atas kain apapun itu boleh dalam sholat. Seperti kita di atas sajadah itu tidak dilarang. Karena Anas bin Malik juga pernah sholat di atas kain yang sudah lama, sudah lapuk bahasanya. Arti kan boleh kita ini sholat di atas sajadah gitu. Itu dalil bolehnya menggunakan sajadah gitu sebenarnya. Tapi jangan dari kain sutra. Itu maksudnya ya, jangan dari kain sutra. Karena kain sutra itu dilarang. Nah, itu korelasinya di situ. Jadi boleh duduk di mana saja di atas kain itu, baik ketika sholat atau tidak sholat. Pokoknya kita duduk makan di atas sajadah boleh, siapa yang melarang? Ya. Atau sholat di atas sajadah ya memang untuk itu kan itu. Tapi janganlah pula sajadah itu dari kain sutra. Ya, karena dilarang. Bagi yang melarang. Tapi kalau Abu Hanifah kan tadi boleh. Abu Hanifah mengatakan boleh bagi laki-laki atau perempuan duduk di atas kain sutra. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan justru tidak boleh laki-laki dan perempuan. Tapi jumhur mengatakan yang dilarang itu laki-laki saja, perempuan tidak boleh. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Boleh asal tidak lebih dari 4 jari.
Kalau lebih dari 4 jari ya tidak boleh. Oh, dia bukan murni kainnya. Wallahu alam ya. Ya sekarang kalau campurannya dikumpulkan lebih dari 4 jari, nah itu kan kembali lagi ke situ karena nggak ada hukum lagi kan itu. Pokoknya intinya kalau lebih dari 4 jari tidak boleh, gitu saja. Nah, itu saja. Jadi kita lihat dohirnya hadis saja. Nah, coba nanti kita baca lagi gimana kalau campuran benangnya gitu kan. Saya belum baca fatwa ulama masalah itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau yang untuk perempuan itu mutlak semuanya dari atas sampai bawah seluruhnya boleh diperbolehkan wanita. Pendapat yang kuat boleh. Pendapat yang kuat boleh karena larangan ini untuk laki-laki. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada, ya kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.